Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menyampaikan beberapa langkah ketika kita ingin meruqyah rumah, tempat usaha, khususnya adalah rumah angker ya, atau tempat usaha yang diguna-guna orang atau rumah yang di dalamnya mungkin banyak sekali energi negatif atau mistik yang ini telah terbukti dirasakan oleh mereka yang masuk ya. Bukan rumah yang seperti kita tinggali, tetapi ini memang khusus memang untuk rumah-rumah angker yang banyak guna-guna yang di dalamnya, yang ini sudah dipastikan karena sudah dibuktikan ya. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, ambil air wudhu. Bagi kita yang memasukinya diminta untuk ambil air wudhu, bersuci dulu terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, ajak 1-2 orang teman untuk mendampingi masuk ke dalam rumah yang dianggap itu rumah angker itu ya. Yang ketiga adalah mulai kita ucapkan salam peringatan kepada makhluk-makhluk jahat yang ada di dalam rumah itu. Saya merujuk kepada kitab ini, Syekh Abdul Salam Bali, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dan nanti di dalamnya pendapatnya dari Ibnu Qayyim, langkah-langkahnya yang kami dapat dari Ibnu Qayyim. Setelah yang kedua tadi didampingi masuk, kemudian yang ketiga kita ucapkan. Cara mengucapkannya adalah seperti ini. Saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah ini. Dan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kalian keluar dari rumah ini dan jangan menyakiti siapapun. Ini perlu ditekankan. Kenapa? Syaitan yang ada di dalam rumah itu ketika kita mengucapkan itu, mereka juga paham apa yang kita ucapkan, mereka paham apa yang kita inginkan. Jadi mereka membaca pemikiran kita, juga membaca keinginan kita. Itu yang harus kita pahami itu. Kemudian kita lanjutkan doa, yang ini doa telah dibimbingkan, telah diajarkan oleh Ibnu Qayyim ya. Yang nanti doanya itu ada di deskripsi di video ini, silahkan nanti dipahami. Tetapi yang terpenting dari doa itu adalah memahami maksud dari doa itu seperti apa. Ini penting, tidak sekedar dibaca, dihafal, tapi dipahami. Karena ketika kita berdoa, setan pun memahami apa sebetulnya yang ada di benak, di pikiran kita gitu. Maka dalam meruqyah rumah angker itu, kalau kita berani jangan takut-takut, kalau kita takut ya jangan berani-berani. Tetapi yang harus lebih paham lagi, kita harus bertawakal dan yakin betul apa yang kita doakan, apa yang kita baca itu berfaedah kepada mereka. Bagaimana doanya? Ada beberapa poin dari doa yang harus kita pahami maknanya ya, supaya doa kita itu mengena sasarannya. Doanya gini, Bismillahil amsayna billahil ladzi laisa minhu syai'un mumtana'un. Dengan asma Allah yang telah menjalankan kami, yang telah menjadikan kami ada dan hidup. Dengan asma Allah yang mana tidak ada makhluk di bumi ini kecuali tercegah olehnya. Wa bi'izzatillahil ladzi la turam wa la tudam. Dengan kemuliaan Allah yang mana tidak akan sirna dan habis bagi Allah, yang mana Allah tidak akan pernah sirna dan habis, sementara kita sirna dan mudah habis, hilang, binasa. Wasultanillahil mani'in nahtajib. Dan kami berlindung kepada kekuasaan Allah yang tidak terkalahkan. Ini penting pemahamannya. Wa bi asma'il husna kulliha a'idun minal abalisi wa min syarri syayatinil insi wal jin. Yang berikutnya adalah dengan asmaul husna, semua makhluk di dunia ini, alam semesta ini berlindung dari iblis dan dari keburukan setan dari golongan manusia dan jin. Jadi perlindungan menyeluruh dari iblis, dari setan, baik dari golongan manusia atau manusia yang selalu mengajak kepada kemaksiatan, dan dari jin yang mengajak kepada kemaksiatan.
Wa min syarri ma'lanin wa masarrin, dan kami berlindung dari keburukan makhluk yang terlihat dan makhluk yang tersembunyi. Wa min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara'a, dan dari keburukan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, yang keluar malam sembunyi siang, baik yang keluar siang sembunyi di malam hari. Wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri kulli dabbah, dan dari keburukan iblis dan bala tentaranya semuanya kita berlindung kepada Allah, dan dari segala binatang-binatang buas yang lainnya. Jadi perlindungannya menyeluruh dan kita harus yakin itu. Anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Engkau adalah penentu nasib semuanya. Sesungguhnya Tuhan kami atas siratal mustaqim. Kemudian a'udzu bimasta'ada bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a. Aku berlindung kepada Allah, demikian juga Nabi Ibrahim dan Musa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad dari keburukan makhluknya dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri ma yabghi, dan dari keburukan iblis dan dari keburukan apa-apa yang mereka inginkan. Dari keburukan iblis bala tentaranya dan keburukan apa-apa yang mereka kehendaki. Kemudian doa dari Nabi yang cukup masyhur sebelum diakhiri, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Baru setelah itu langkah yang berikutnya adalah membaca surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Jadi tidak perlu membaca yang lainnya. Kalau menurut tuntunan dari Ibnu Qayyim itu cukup As-Saffat 1 sampai 10, tetapi diawali dengan tadi 3 langkah di awal itu, insya Allah akan berfaedah bagi penghuni-penghuni jahat, energi negatif yang ada di dalam rumah atau tempat usaha itu. Apa selanjutnya? Jangan lupa hadirin hadirat, saat kita membacakan As-Saffat itu jari tangan, jari telunjuk ini masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam air, dan kemudian sambil dari telunjuknya masuk dalam air itu, kemudian bacakan surat As-Saffat 1 sampai 10 berulang kali 3 kali. Dan setelah itu dipercikkan ke seluruh seisi rumah, lantai dan ujung-ujungnya sambil membaca ayat kursi. Insya Allah nanti semua makhluk-makhluk jahat akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.